berbahagia, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Hadirin yang kami hormati, untuk menekankan kembali perjuangan para pahlawan kita, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Bapak dan Ibu hadirin Allah, sebagai hamba Allah, marilah kita berdoa untuk kelancaran dan kemaslahatan acara kita ini. Doa agar diri yang mesti semuanya. Sebelumnya, marilah kita mengirim doa untuk almarhum Ibu Hajah Warsiah Sam. Almarhum adalah pencipta himne. Beliau Allah diampuni dosa, salah dan hilafnya, diterima amal ibadah, diterima amal Islam bagi keluarga yang ditinggalkan, diberi keikhlasan, kesabaran, dan tawakal menerimanya. Allahumma afiha warhamha wa afiha warhamha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahrimna wa akhirana wa la akhirana. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'mah wa wafi majidah. Ya Rabbana alhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Yang senantiasa mengingatkan kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas kesehatan bersama kita hari ini untuk berkumpul dan berdoa dinas oleh kota ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita akan bersama dengan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wali Kota Semarang, jajaran Pemkot Semarang yang telah support kegiatan ini.
sarana prasarana institusi keamanan dan pelaksanaan lalu lintas di sekitar rumah dinas ini. Sehingga acara pada ini harus dilantikan Dewan Pengurus Cabang Kota Semarang Partai Komunis Indonesia maupun Kabupaten Bangka bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah kami ucapkan pada Bapak Direktur Universitas yang telah memfasilitasi kegiatan laboratorium sederhana di depan sisi kanan. Nanti Bapak Ibu tamu undangan bisa memisahkan diri. Perwakilan Indonesia Kota Semarang dan Kabupaten Purbalingga. Pembacaan surat keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Paguyuban Hiburan Indonesia. Pusat Paguyuban Persatuan Indonesia dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu membimbing kita, maka kami Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Paguyuban Persatuan Indonesia melantik nama Dr. Insinyur Joko Budiono Master of Science sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Warga Usaha Lanjut Indonesia Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah periode 2024-2027. Pada hari ini kita bisa bersama-sama di tempat yang indah, terhormat, membanggakan, dan penuh berkah. Kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam, atas kesehatan, kesempatan, ruangan waktu, rasa kebersamaan, dan kita dapat saat ini bersama-sama di ruangan ini. Ibu Wali Kota atau yang mewakili dan Bapak Ibu sekalian, atas prakarsa DPP PWI, jadi Paguyuban Maju Pusat, kita laksanakan pelantikan pengurus cabang PWI, kesingkatan Paguyuban Maju disingkat PWI, PWI Semarang dan Purbalingga pada hari ini, Rabu 29 Mei 2024 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang bersamaan dengan Hari Lansia Indonesia. Kota Semarang dan Kabupaten Purbalingga periode tahun 2024-2027 tanggal 29 Mei 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Wali Kota Semarang dan hari ini diwakili oleh Ibu Dr. Susi dari asisten yang kami hormati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang diwakili oleh 30 perwakilan DPC Kabupaten Kota seluruh Indonesia, Kabupaten Tegal, Kota Banyumas, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Wonosobo, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten
Kabupaten Batang, Kabupaten Temanggung, Kota Pekalongan, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kudus, Kabupaten Bantul, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kota Salatiga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jember, Kota Bekasi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Brebes, Kota Solo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Gunung Kidul, KPC di Jawa Timur, semuanya aktif di Jawa Timur ini. 26 di Jawa Tengah. Nah, yang Jawa Tengah ini sebagian besar belum kembali aktif sejak COVID-19. Jawa Barat yang aktif itu hanya Bekasi. Bahagia dan teman-teman. Selamat bekerja kepada ketua dan pengurus DPC. Semoga hanya bisa melakukan petunjuk dan kebaikan kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Selamat siang. Semarang. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saya hormati Bapak Ibu DPPI, dari Ketua Dewan Penasehat Pusat, Bapak Haji Sulamat, harus bahagia. Kita menjalani kehidupan di akhir kehidupan kita nantinya harus dalam posisi semua dalam keadaan bahagia. Harus kalian hormati, kami menguatkan diri, Bapak Ibu sekalian semuanya, seyogyanya Ibu Wali Kota yang akan hadir secara baik ini, karena saya masuk di tim protokol itu Bu Wali masih ada agenda. Jam 9.30 beliau akan hadir di acara pelantikan Dewan Pengurus Lansia. Hanya saja ada sesuatu hal yang memang harus beliau hadir sehingga beliau tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu sekalian, mengutus saya selaku yang asisten administrasi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebelum saya bacakan sambutan beliau yang telah disiapkan secara lengkap, saya ingin berpantun sejenak. Mohon Bapak Ibu untuk membacakan gitu ya. Tidak cakap pas bilang ya. Mahal harganya si batu bata, baca beli hijau warnanya. Salam berkah saya berikan, semoga semua dalam dirinya. Dan pohon nangka dengan saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Mari makan tanpa rasa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang sangat istimewa. Memang benar acara ini adalah acara yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, karena kita semua akan menjelang ke sini. Semoga kita semua panjang umur sehingga bisa masuki masa lansia dengan keadaan bahagia. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya akan membacakan sambutan beliau Ibu Wali Kota Semarang dalam acara pelantikan pengurus Partai Bulan Indonesia Kota Semarang Rabu 29 Mei tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sugeng edan, salam damai, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati Ketua Dewan Pengurus Pusat Paguyuban Indonesia beserta jajaran,
Ketua Dewan Pengurus Cabang Paguyuban Indonesia Cabang Kota Semarang beserta jajaran Bapak Dr. Insinyur Dodi. Yang saya hormati para pengurus Paguyuban Indonesia dari berbagai cabang yang hadir, khususnya Banyumas dan Kudus. Syukur dan Tuhan rasa karena kita semuanya dapat berkumpul di sini dalam rangka pelantikan pengurus Paguyuban Indonesia Kota Semarang. Nama pemerintah Kota Semarang, saya mengucapkan selamat kepada pengurus Paguyuban Indonesia Kota Semarang yang baru dilantik dan juga tentunya pada pengurus Paguyuban Indonesia Cabang Purbalingga. Semoga pengurus yang baru dapat menjalankan tugas dan amanah yang baik, terutama Paguyuban Indonesia Kota Semarang dan Purbalingga menjadi organisasi yang semakin maju dan bermanfaat. Pembentukan pengurus ini merupakan langkah penting untuk mengisi kekosongan yang telah berlangsung selama 5 tahun terakhir yang adanya COVID teman-teman sekalian. Ini semangat dan komitmen untuk mendukung meningkatkan kualitas hidup warga usia lanjut di Kota Semarang akan semakin kuat. Visi Paguyuban Indonesia yang mandiri, bermartabat, dan bermakna, visinya untuk menjaga kemampuan, pengalaman serta kearifan warga usia lanjut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sangat pemerintah masyarakat yang cerdas. Dalam hal ini saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Paguyuban Indonesia yang telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial, kesehatan, olahraga, usaha, seni dan wisata. Dan yang terpenting lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin yang Bapak Ibu tidak sadari, Bapak Ibu tetap bisa berrekreasi di rumah tanpa bingung nanti adanya bayi. Tetap Bapak Ibu tetap kegiatan seksualnya masih harus dihidupkan ya. Kalau dulu usia-usia muda itu ada masa produktif menghasilkan. Nah ini hanya untuk rekreasi saja ya. Jadi Bapak Ibu sudah tidak ada lagi yang mengetuk-ketuk pintu ya. Kan betul-betul tidak bisa besar. Kalau dulu wah mau ini ada yang ketok, mau tak apa-apa. Nah sekarang sudah tidak lagi. Bapak Ibu silahkan menikmati hari tuanya dan penuh bahagia, semakin erat, semakin rukun dan semakin kompak dengan pasangan masing-masing karena tidak ada gangguan-gangguan yang lain. Tetap Bapak Ibu sekalian jangan merasa oh saya tua tidak tidak semangat ini bapak-bapaknya ya semangat tidak apa-apa sakit sedikit tidak alasannya. Dalam melayani dan memperhatikan warga usia lanjut. Kami percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat seperti Paguyuban Indonesia akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan warga Kota Semarang. Tidak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim medis Rumah Sakit Umum Muhammadiyah yang pada kesempatan siang hari ini menyediakan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis pada Bapak Ibu sekalian. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan kualitas, terutama di warga usia lanjut. Semoga ini dapat dilakukan besar masyarakat. Laporannya banyak. Laporannya banyak. Buat kota tentang pelayanan kesehatan. Bapak Ibu jangan memberikan arti apa sehat. Monggo setiap sekali untuk tensi, kemudian 6 bulan sekali memeriksakan laboratorium untuk menjaga kalau kita tetap buka. Saya ingin Bapak Ibu sekalian yang di sini sudah mempunyai asuransi juga asuransi kesehatan, namun di Kota Semarang mungkin juga di Purbalingga untuk tidak
puskesmas atau posyandu lansia tidak ada pembiayaan. Jadi Bapak Ibu monggo dimanfaatkan pelayanan-pelayanan yang telah disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selain itu, pada acara pelantikan ini kita juga memperingati Hari Usia Indonesia yang ke-28. Momen ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya peran serta perhatian terhadap usia lanjut dalam kehidupan bermasyarakat. Saya berharap peringatan ini dapat meningkatkan kesadaran kita semua lebih peduli dan menghargai para warga usia lanjut. Perlu kami sampaikan, besok pada hari Minggu kita Kota Semarang mengadakan peringatan hari lansia. Itu di situ ada angklung, kemudian ada musiknya dan kemudian ada penyemangati kita. Selain itu juga nanti produk-produk pertanian itu juga tampil di sana dan Bapak Ibu bisa berbelanja itu dengan harga murah. Nah itu dikemas sama Bu Etik ya. Luar biasa. Sebagai wali kota Semarang, saya sangat bangga melihat beragam latar belakang pada pengurus Paguyuban Bulan Indonesia Kota Semarang. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Dewan Pengurus di Kota Semarang bahwa di sini ada dosen senior, purnawirawan, perwira angkatan darat yang suaranya keren banget Pak. Nanti nyanyi lagi Pak. Kemudian pensiunan hakim dokter spesialis, ini ada dokter saya nih, dokter Harjo. Beliau spesialis bedah dan konsultan kepala leher. Jangan ragu untuk konsultasi kepada. Kemudian juga ada mantan direksi, komisaris BUMN, pensiunan pejabat provinsi, ada ini dari provinsi di belakang. Ya, dia siap. Luar biasa, beliau mantan dispora olahraga ya Pak ya, pasti semakin menambah semangat dan menyemangati kita semua. Kemudian juga ada yang dari Kota Semarang. Saya juga nanti di bulan Oktober akan bertemu dengan kemudian pensiunan perbankan, pengusaha, guru dan sebagainya. Dengan latar belakang yang berbeda ini, saya yakin Paguyuban Bulan Indonesia Kota Semarang dapat berperan dalam berbagai bidang dan tentu saja memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kemudian yang bisa saya sampaikan, selamat hari lanjut usia pada seluruh warga Kota Semarang. Di Kota Semarang juga ada berbagai ya sekalian. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Hari Lansia Nasional ke-28. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, ada istilah jas merah, jangan melupakan sejarah. Yang kita kupas sedikit, mengapa lanjut usia di Indonesia dicanangkan pada tanggal 29 Mei, tepatnya adalah tahun 1996 di Semarang. Oleh siapa? Oleh Presiden Soeharto. Mengapa beliau selalu pimpin negara tertinggi mengingatkan pada seluruh warga saat itu? Beliau ada fenomena di lingkungan bangsa kita ini yang menganggap manusia itu sebagai pasukan tak berguna. Disitulah dibangkitkan oleh beliau, dan beliau
aspirasi dari mana? Yaitu hasil daripada rapat Perikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Desember 1990. Sini diputuskan yang sebelum PBB ini juga sudah ada satu wadah, yaitu Vienna International Plan of Action Convention yang diputuskan di Wina pada tahun 1982 dengan resolusi yang nomor 37 tahun 1982 yang akhirnya melahirkan kesepakatan untuk mengundang bangsa-bangsa di dunia ini untuk membahas masalah lansia. Ya, berbagai macam pertimbangan dan populasinya sudah makin meningkat dan sebagainya. Akhirnya PBB tadi menentukan agar 1 Oktober dijadikan hari lansia nasional. Pemerintah Indonesia cepat tanggap pada tanggal 29 Mei 1996 dicanakan hari lansia nasional Indonesia. Dan ini tidak mandek di sini, dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie yang ditandatangani oleh beliau Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia. Pak B.J. Habibie yang seperti mencatat diteruskan masalah lansia ini oleh Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri dengan membuat peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Kemudian ada Kepres lanjutan dari atas nomor 52 tahun 2004 tentang pembentukan Komisi Nasional Lanjut Usia. Inilah historis kenapa bulan, kalau kita istilahnya lansia, dijadikan perencanaan program pemerintah. Oleh karena itu, mari kita jangan tertutup dengan apapun yang ada di lansia ini, tapi kita harus bermitra kerja dengan pemerintah dengan mengerti peraturan dan undang-undang dasar untuk setiap pengurus. Selanjutnya, bulan itu juga terinspirasi bukan hanya milik satu paguyuban. Pada tahun 1997 di Purwokerto sudah saya dirikan Satria Bulan Haram. Itu saya pensiun, saya mohon maaf. Yang kita kumpulkan rekan-rekan dari Kopabri, Ekonomi dan Paguyuban Pensiunan ASN Dekat Lama. Ada lagi juga sejainya. Kita itu ada berikutnya. Namun berikutnya hilang di mereka karena pengurusnya tidak aktif. Kemudian kelanjutannya ada pada waktu saya di Jakarta ada literatur, maka di situ ada yang namanya Paguyuban Dharma Muda. Banyumas menjadi cabang yang 12. Berikutnya Kediri. Waktu itu
baru sedikit menyayangi Polda Jawa Barat. Hingga sepanjang kelanjutan perkembangan zaman ada gesekan antara paguyuban dan bangunan dengan yayasan dan bangunan. Memang saat itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 2001 tentang Yayasan Indonesia, tidak ada yayasan itu mempunyai anggota. Yayasan paguyuban yayasan dan bangunan itu bentuklah paguyuban dan bangunan. Tapi di mana letaknya secara syariah? Karena anggaran dasarnya sudah berbeda. Yayasan sudah tidak punya anggota, makanya anggota adalah paguyuban dan bangunan. Yang harus membuat majalah yang mestinya paguyuban. Inilah sehingga pada tahun 2007 itu sudah ada proses dalam sendiri antara yayasan dengan pembina yayasan. Tapi ibaratnya paguyuban itu inti singkat. Sehingga pada waktu Munas 2010 di Kota Tegal, bukan waktu itu saya sudah jadi wakil ketua umum. Kemudian ketuanya Bapak Lili Subarjo. Dalam Munas itu kita ingin mempertegas apa sih hubungan yayasan dengan paguyuban. Tapi tidak tegas. Pada waktu itu wakil ketua yayasan itu dari semangat dari yang sama-sama Pak tidak tahu. Namanya itu dulu wakil ketua yayasan. Ini tegas, tidak cocok. Karena beliau punya konsep yayasan harus ada kejelasan hubungan antara yayasan dengan melalui secara teknis yayasan. Padahal dia orang yayasan. Dari situlah kita mulai berjuang. Akhirnya tidak kesepakatan, malah kita banyak yang hilang. Akhirnya kita ada Rakornas, Sares dan Munas akhirnya mengadakan Munaslup di Kudus pada tahun 2015 atas kesepakatan cabang-cabang yang mengerti tentang tatanan organisasi. Itu kita datang hanya ada beberapa yang tidak datang yang dengan biasa. Tapi setuju yang tidak ada mendasar hanya karena hubungan emosi organisasi hubungan emosi yang harus tertulis supaya jelas. Dan saya mengalami semua kegiatan. Dan akhirnya diputuskan perubahan anggaran dasar PBB belum pulang, yaitu ditambah bab 8 di situ tentang hubungan yayasan dengan paguyuban dan bangunan dalam hubungan yang saling melengkapi yang direalisasi dengan MOU dan pengelolaannya cabang-cabang memintakan berarti sebagai induk organisasi. Itulah tadi singkatnya. Maka yayasan tidak mau mengakui kita. Itu maka dideklarasikan hasil Saresan Munaslup di Kudus. Kita sepakat untuk PBB bubar. Saya dalam usaha itu dan deklarasi itu tangan-tangan dari semua cabang nanti yang PBB ada kapasitas dan kita katakan kalau kalian Kudus
nomor 23 kita pengabdian kudus karena kejadian terjadinya di sini. Di situ kita ingat ada 13 paling modern. Sekarang tinggal 5. Pak Marlin Suparjo sebagai ketua PRP pertama sudah meninggal. Gantinya saya mereka. Alhamdulillah masih itu. Yang ketiga, generasi yang paling modern dan muda adalah desa dengan Siti. Ini generasi penerus yang termuda harusnya kita ini apa kalau menurut kira-kira lansia itu ada 4 usia middle age yaitu 45 sampai 59. Lanjut usia elderly usia 60 sampai 74. Usia tua old adalah 75 sampai 90. Dan usia sangat tua atau very old itu usia di atas 90. Mohon maaf, ada yang sekarang di sini 90 tahun. Tolong angkat tangannya. Ada 90? Tidak. Kemudian 80. Ada nggak ada? Tadi saya sempat salaman itu lagi. Berarti saya berterima. Saya 80. Saya, nilai saya. Disitulah saya jangan melihat literatur undang-undang 3 saya praktik. Dari mulai membantu umum DPC Banyumas jadi ketua jadi koordinator wilayah Banyumas Raya, menjadi ketua 1 DPP dan menjadi wakil ketua dan menjadi saya sekarang sedang menyerahkan bisa yang paling muda saya masih untuk lagi video Dr. Samudiano silakan ini juga masuk paling muda. Kemudian ada Pak Sari Karsono yang di BPAD berapa kampret Dr. Sosialisasi apa ya masalah teknologi itu beda masih. Kemudian yang minta aktif masih tapi kurang support dari kawan saudara presiden kantor. Tadi faktornya kemudian kalau menentukan arah langkah organisasi perlu dibentuk ADRT yang baru. Kita bentuk tim rumus anggaran dasar. Sekarang di sini ada yang hadir 1 tim rumus anggaran dasar. Mohon Ibu Sri Lestari Rahayu Kudus berdiri. Inilah salah satu perumus daripada anggaran dasar Perhimpunan Indonesia. Ada 5 sebetulnya. Bapak Presiden Dr. Budi Setiawan. Terus ada kisah dan saudara Insinyur Haryanto juga sakit dan silakan. Yang Ibu Muhammad meninggal. Yang 1 kami tidak aktif atau kemarin dari Jember, Jawa Timur. Yang sekarang masih aktif tim perumus ya itu. Terima kasih juga yang
bagus untuk eksis dan mulai bergerak di lingkungan sekitarnya untuk mari kita masuk. Bagaimana kita ketahui tadi semenjak COVID-19 sampai 2022 praktis tiap baru aktif kembali setelah diumumkan oleh Presiden Jokowi tahun 2022 bahwa COVID dianggap juga maka diputuskan oleh PBB maka diadakan Mukernas di Jombang pada tanggal 10 Juni 2020. Bahwa itu nanti munasnya Bapak Ibu sekalian akan dilaksanakan bulan Oktober tahun 2024 di Bandung, Malang. Harapan saya dengan cabang-cabang yang juga bisa hadir dalam munas yang jadi sistemnya ini adalah munas kita depan dalam kemudian masalah visi dan misi tadi itu tersirat sebetulnya dalam Undang-Undang Nomor 13 ada pasal-pasal yang kita harus mandiri kita menjadi yang bermanfaat itulah kita sedot untuk jadi visi dan misi dari apabila kalian memperhatikan tinggal sekarang dengan hapusnya Komnas lansia ke bawah sampai Komnas lansia yang sudah disebut dengan baik oleh pemerintah sampai tingkat kecamatan. Tapi prakteknya di Jawa Tengah yang jalan menjadi jalan contoh Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Sragen itu yang muncul aktif. Karena saya juga duduk di Komunikasi Kabupaten pada waktu raker di sos Prof Caplek itu yang berjalan mereka. Karena apa? Karena pempok atau pembiayaan itu betul-betul memperhatikan potensi. Harapan saya bukan Kota Semarang karena tidak ada program itu nanti padanya langsung ke dinas sosial dan instansi terkait sangat banyak Banyumas kemarin berhasil sedikit bersama dengan Dispora itu sudah mulai tahun 2010 barangkali tanggal 31 lansia itu gratisin lah dengan Senin baru berhasil tahun 2022 kemarin semua destinasi wisata Banyumas untuk lansia pertama kali sekarang untuk seluruh masyarakat hanya 2.000. Salah satu yang merupakan empati karena kita sebenarnya jangan sekarang terus sesuai dengan komitmen baik dengan rasa mereka bisa bekerja sama menjadi mitra kerja bersama dan yang baik dinas dinsos di agama dan lain-lain lihat di masyarakat. Dan yang terakhir saya mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi sebagai ketua Kota Semarang. Harapannya terus bergabung dan yang lain juga kepada Pak Bambang dari
berliga eksistensinya. Saya harapkan dengan perubahan saya ini, saya mohon untuk setiap kabupaten dan kota Bank Indonesia coba memotori, menggerakkan ada forum komunikasi lansia kabupaten. Itu termasuk suatu yang besar untuk selalu bersama-sama berbaris bersama-sama mewujudkan amanat dari Undang-Undang 13 Itu saja, dan jangan lupa pada pengurus-pengurus yang penting, tongkat Anda adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau ada apa kurang jelas, bisa tanyakan ke DPP atau kepada para panitia yang masih ada. Saat di samping ada Dewan Penasehat, ada jadi kelompok pendiri yang tinggal 5 orang. Jangan lupakan secara sekian dan terima kasih. Bila ada hal yang belum berkenan, kami mohon maaf dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Terima kasih.